penelpon selanjutnya sudah terhubung dan kita di sini ada Mas Christian. Selamat malam. Selamat malam Mas Taufik dan Mas Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, volume radionya udah cukup kecil sebenarnya, tapi kayaknya perlu sedikit dikecilin lagi. Gini Mas, gimana? Ya cukup oke. Mohon maaf sebelumnya, soalnya saya lagi menepi di pinggir jalan, masih dalam perjalanan pulang ke Semarang nih. Oke. Sekarang di mana Mas? Berarti Mas posisi Mas? Lagi udah sampai Semarang sih, tinggal menuju ke daerah atas aja sih. Dari daerah Batang tadi, ini lagi perjalanan mau pulang ke daerah Banyumanik. Oke, baik. Silakan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas Chris. Pada pertengahan bulan Agustus kemarin itu saya sama teman-teman itu ada janjian, teman-teman komunitas maksudnya, ada janjian untuk bertemu, kemudian kumpul-kumpul dan membahas kegiatan yang ada di komunitas. Dan kebetulan pada malam itu malam Jumat juga Mas. Nah, untuk lokasinya sudah saya share dan fotonya. Sebelum teman-teman datang itu saya sempat datang duluan. Terus kemudian saya nunggu di dalam mobil, teman-teman datang, saya sambil dengerin Nick Mel. Setelah beberapa saat, sekitar 3-4 orang datang, akhirnya saya turun dan nongkrong ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan. Itu posisinya di pinggir jalan, di trotoar gitu, di kawasan sekitar Kota Lama. Nah, secara tidak langsung karena kami itu hanya berempat atau berlima gitu, terus biar komunikasinya enak, ngobrolnya enak, itu kami secara otomatis duduknya itu kayak melingkar gitu Mas. Kita ngobrol-ngobrol kegiatan apa yang kita akan laksanakan di komunitas gitu kan. Nah, selang beberapa saat penjual makanan sama minuman itu datang. Terus kemudian kami masing-masing pesan makanan, minuman sesuai keinginan kita masing-masing lah. Pada saat itu saya pesannya itu teh manis hangat dan sambil dengan makanan ringan lainnya. Nah, setelah teman-teman juga pesan sih. Saya lihat teman-teman semuanya ini pesan minum juga, tapi untuk makanannya itu macam-macam ya masing-masing. Tapi kelima-limanya kami ini pesan minuman. Setelah saya dilayani sama bapak penjualnya ini, jadi modelnya itu bapak ini kan layannya pakai gelas cup plastik itu, kemudian dikasih tutup seperti itu kan. Kalau saya pesannya teh hangat pada waktu itu, tak taruh di samping saya agar agak sedikit dingin, kalau langsung diminum mungkin agak terlalu panas ya. Saya di samping tubuh saya persis, berarti secara tidak langsung ada di belakang punggungnya rekan saya yang duduknya agak di depan saya, karena duduk kami itu setengah melingkar. Setelah beberapa saat itu makanan dan minuman semuanya disajikan, itu tiba-tiba seperti semacam kayak terdengar suara serak berok gitu tuh, kayak kayak semacam gelas cup plastik itu masih ada isinya tetapi dilemparkan gitu Mas. Nah, tapi waktu itu karena kami sedang bahas acara komunitas, kami nggak begitu memperhatikan. Nah, selang beberapa saat saya mau meminum minuman saya yang saya kira sudah agak dingin, itu minuman saya sudah nggak ada di posisi saya naruhnya di samping tubuh saya. Saya tanya ke semua teman-teman, tidak ada yang beranjak, bergerak, ataukah mengambil atau menyingkirkan minum saya itu tadi. Terus kemudian kami semuanya berdiri mengelilingi sekitar radius 10 meter dari kita duduk itu, tidak ada tumpahan air minum, tidak ada buangan cup plastik bungkus minum ini tadi, seperti itu. Kami sempat merinding waktu itu karena sudah menjelang jam 1-an dan berpikirnya sudah macam-macam. Karena
tempat kami nongkrong itu di belakangnya pun juga ada pohon mangga besar yang kelihatannya juga serem seperti itu. Dan gedung kantor pemerintahan itu pun gedung besar, juga gedung lama juga. Jadi kami sempat berpikir ya enggak waktu itu. Setelah itu kami duduk kembali pada posisi masing-masing juga, kita lanjutkan bahas dan macam-macam. Nah, tiba-tiba teman saya yang sebelah kiri itu nyeletuk. Dia bilang bahwa sebelum terdengar suara srek-brok tadi itu, persekian detik itu dia seakan melihat sekelebatan bayangan itu melintas di pertengahan kami duduk. Tapi karena dia itu tidak menggubrisnya, karena sedang fokus ngobrolnya kita, itu dibiarkan. Nah, setelah itu baru teman saya yang sebelah kanan baru mulai berani juga menyampaikan hal yang sama. Melihat sekelibatan bayangan hitam itu sendiri. Persekian detik setelah itu saya merasa kehilangan minuman saya itu yang masih baru, utuh, masih agak panas, tidak ada bekasnya entah kemana perginya, ataukah siapa yang ngambil atau hilangnya, itu. Nah, ada yang perlu saya tanyakan ke Mas Febri atau Mas Taufik. Apakah memang pada saat itu kami nongkrong di situ tuh ada yang kurang berkenan, ataukah mungkin di gedung ataukah di pohon mangga yang di belakang kami nongkrong itu pun memang kurang merasa berkenan kami melakukan kegiatan di situ pada malam itu. Terus kemudian kenapa yang dijahilin itu hanya minuman saya saja, kok dari teman-teman semuanya itu enggak? Itu sih Mas, mungkin sekedar sedikit ceritanya Mas Febri, Mas Taufik. Oke. Ini padahal tadi jam siang ya Mas ya? Siang atau malam ya? Sorry. Malam wong, itu saya nunggu teman-teman itu sambil dengerin Nightmare Mas. Ya, berarti di atas jam malam Jumat malam. Itu Mas. Di atas jam 10 ya. Malam. Ya. Mas. Ya, selamat malam Mas. Malam Mas. Christian ya. Iya Mas, Febri, malam Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat Mas. Kalau yang saya tangkap dari cerita Mas Christian ini, memang ada beberapa sosok yang bukan merasa terganggu ya, tetapi usil, tetapi sosoknya ini usil gitu Mas. Bukan dia marah atau merasa terganggu, bukan, tapi memang sengaja untuk mengusili gitu loh Mas. Oh begitu ya Mas. Jadi kalau yang saya lihat di lokasi itu memang cukup banyak gitu sosok-sosok yang ada di situ gitu Mas. Dan salah satunya itu yang istilahnya apa ya, memindahkan minuman Mas Christian ini ke tempat lain gitu. Oh, memang sengaja mengusili gitu Mas. Ya. Itu tuh satu gelas penuh belum diicipi sama sekali dan masih anget-anget, tidak ada bekasnya. Sekitar 10 meter, radius 10 meter kami keliling itu tidak ditemukan. Itu kekuatannya berarti kan lumayan itu masih bisa memindahkan barang yang daya angkatnya lumayan lah, paling enggak seperti itu Mas. Terus tadi yang sekelebat tadi yang sempat dilihat sama temannya Mas Kris itu ya, itu memang ada ya Mas ya. Kalau yang saya lihat ya, pada waktu itu memang ada beberapa sosok itu yang terus berlalu lalang di situ gitu Mas. Sampai sebenarnya pada waktu itu Mas Kris sama teman-teman nongkrong di situ ya, itu sosok yang berlalu lalang ngelewatin Mas Kris sama teman-teman ini banyak gitu Mas. Oh begitu.
Dan ada beberapa tadi yang sempat dilihat itu. Dan sosok, berarti bisa dibilang kami nongkrong itu di area lalu lalang mereka seperti itu, Mas? Iya. Oh, okay. Dan sosok yang apa ya? Kita bilangnya itu kayak memindahkan lah gitu ya, memindahkan gitu aja ya, memindahkan barang ini itu sosoknya ya Mas ya, sosoknya itu hitam besar gitu. Dan okay. Kalau yang saya tangkap ya tentang sosok ini itu udah secara tingkat keilmuannya itu sudah lumayan tinggi gitu Mas. Oh. Tapi belum bisa disebut danyang. Oh gitu. Soalnya kayaknya berarti Mas berdiam di gedung itu, di pohon itu atau memang dia ada di sekitar situ, Mas? Ada di sekitar situ, Mas. Ada di sekitar situ. Dan entah ini benar atau enggak yang saya tangkap itu ya, Mas ya. Ini yang ada di gambaran saya, sosok ini pada zaman dulu itu sering dikasih sesaji. Dan salah satunya adalah minuman itu loh Mas, kopi, teh, terus air putih gitu, sering dikasih itu. Oh iya. Pernah dengar di cerita saya. Sering. Zaman dulunya ya Mas ya, zaman dulunya itu yang ada di penglihatan saya tentang sosok ini itu dulu sering kali diberi sesaji seperti itu gitu Mas. Minuman terus ada kayak apa ya, bunga-bunga komplit gitu. Dulu sering diberi seperti itu gitu. Ya kemungkinan besar minuman ini tadi kemungkinan besar ya Mas ya, itu juga buat perlu dia gitu. Berarti bisa dibilang dulu itu pernah dipuja-puja orang gitu Mas, dalam artian ya? Ya bisa dibilang seperti itu Mas. Bisa dibilang seperti itu. Orang meminta-minta kepada sosok ini, terus orang kayak percaya banget ya sama sosok ini gitu Mas, bisa mendatangkan apa yang dia inginkan gitu. Sehingga orang itu memberikan apa ya istilahnya sebagai hadiah atau sesajinya seperti itu gitu. Tapi kenapa nggak Mas Febri kalau hanya minuman saya saja, sedangkan teman yang lain pun juga pesan kopi, pesan es segala macam, sedangkan kopi segala macam pun kan pada masanya dia juga disajikan sama yang memuja dia. Tapi kok kopinya enggak, dia itu hanya menjahili saya saja gitu loh. Kok enggak yang lainnya gitu loh Mas? Ini kalau yang saya lihat pada waktu itu apa ya, kayak bukan hanya butuh itu saja, bukan, tapi kayak nasib ya Masnya, pada waktu itu mohon maaf ya, nasibnya saat ya kalau orang Jawa bilang saat ya. Pada saat itu di saat memang apa ya, memang lagi nasibnya Mas Kris gitu loh. Yang maksudnya yang bisa dijahilin, maksudnya dia melihat celah di dirinya Mas Kris gitu loh Mas. Kalau seperti itu alasan atau dari sudut pandangnya Mas Febri, betul Mas, karena pada hari itu memang diri saya sedang drop atau sedang down. Kalau orang Jawa mungkin pas netunya atau seperti apa gitu Mas. Iya. Seperti itu Mas. Itu dia yang itu Mas, kalau yang saya lihat lagi apa ya, pada waktu itu pas sosok ini melihat celah di tubuh Mas Kris itu, tetapi sosok ini itu nggak bisa, mohon maaf saya kayak menghantam tubuhnya Mas Kris, sosok ini nggak bisa gitu.
Saya nggak tahu Iya. itu ada apa gitu. Yang terus dia kayak ya dia terus kayak bisa minta, menyingkirkan itu ya. Dia terus kayak meminta ganti biar ini kena usilan saya gitu. Oh gitu. Berarti secara tidak langsung dia juga ada mengarah ke saya ya Mas, secara tidak langsung ya, karena ada celah di saya pada saat itu gitu. Secara tidak langsung. Dan kebetulan pada waktu itu pas itu tadi ya drop-dropnya Mas Chris itu gitu. Ini berarti di kilometer 0 ya Mas, ya nggak sih? Betul Mas. Posisinya di kilometer 0. Dan apa ya, dan pada malam hari itu nongkrongnya itu pas di tempat lalu lalang dan keramaian makhluk astral gitu. Oh seperti itu ya Mas. Kita salah posisi berarti ya Mas. Ngalangi jalan ya Mas. Ya, bukan salah. Kalau salah posisi, kalau menurut saya bukan ya Mas ya, karena kan kita sendiri juga nggak tahu gitu loh. Ya kebetulan. Dan kebetulan pada waktu itu Mas Chris sendiri masih keadaan lemah. Mas Chris, terima kasih sudah gabungnya di Nightmare on the Air. Terima kasih banyak Mas Taufik, Mas Febri, sehat-sehat semua. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.